Hai sahabat Upscape, saya Reski Pradestia, tim Upscape Indonesia. Jadi di video kali ini, kita akan coba mempraktikkan strategi pelaksanaan pada keperawatan jiwa. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa strategi pelaksanaan ini sudah beberapa kali mengalami perbaruan. Di tahun 2007, 2015, dan 2020 kemarin ini. Di video kali ini, kita akan coba praktikkan strategi pelaksanaan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pasiennya atau sebelum kita jumpa ke pasiennya, itu ada fase komunikasi terapeutik yang harus kita laksanakan. Yang terdiri dari fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Di fase prainteraksi itu seperti biasa teman-teman, kita validasi perasaan kita, apakah kita siap untuk bertemu dengan pasien, kita tahu apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita nanti, dan kita sudah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebelum kepada pasien. Nah, lanjut di fase orientasi. Pertama kita kenalkan diri kita dulu, seperti contohnya kita bisa menyampaikan, "Selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan saya Perawat Rizky. Di sini saya akan melakukan tindakan strategi pelaksanaan halusinasi." Kita jelaskan tujuannya. Tujuannya untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Seperti biasa juga, itu kita kontrak waktu dengan pasien. Contoh yang bisa kita sampaikan, "Bapak, Ibu, kita hari ini akan laksanakan kegiatannya sekitar 30-45 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia?" Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di fase orientasi itu masih sama. Nah, mungkin perbedaannya nanti di fase kerja. Karena seperti yang Rizky sampaikan tadi bahwa ada perbaruan dari pelaksanaan strategi pelaksanaan jiwa tadi. Untuk fase kerjanya kita langsung ke pasiennya. Oke? Baik Pak Ajo. Jadi setelah kita ngobrol tadi kan Bapak sampaikan bahwa Bapak suka marah-marah. Iya. Kenapa Bapak suka marah-marah? Saya kesal aja lihat orang mau dekat sama saya tuh. Kenapa Bapak bisa kesal? Saya kesal kayak mau dihantam aja saya. Dihantam? Bapak ngerasa ada orang yang mau ngantam Bapak? Iya. Oke, terus Kayak orang itu musuh saya. di rumah Bapak suka marah-marah kayak gitu? Iya, di rumah kayak gitu juga. Karena apa tuh Pak? Kadang saya di rumah itu apa kemauan saya sering ditolak. Jadi saya merasa kesal. Biasanya kalau Bapak udah kesal tuh ngapain tuh? Saya mukul-mukul orang. Terus setelah itu apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak lakukan? Puas gitu, plong rasanya? Iya, saya sudah mukul orang, puas saya. Oh, kayak gitu. Begitu cara Bapak untuk meluapkan amarah tadi. Oke. Nah, baik Pak, itu namanya perilaku kekerasan, Pak. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Jadi di sini Rizky akan bantu Bapak Ajo untuk mengatasi hal tersebut, biar nggak marah-marah lagi. Biar emosinya stabil, biar tahu apa yang akan dilakukan jika ada perasaan marah di hati Bapak. Oke. Bersedia Bapak Ajo? Bersedia. Bersedia ya. Oke. Jadi hari ini Rizky akan ajarin Pak Ajo bagaimana cara mengatasi amarah Pak Ajo tadi. Dia ada 5 tindakan yang dilakukan Pak. Oke, Bapak bersedia ya? Bersedia. Jadi nanti biar nggak marah-marah lagi, biar nggak kalau ada luapan emosi ataupun rasa marah itu tidak memukul orang. Ada cara lain ataupun ada cara untuk mengatasi amarah Pak Ajo tadi. Oke, yang pertama, tindakan yang pertama itu bisa dengan tarik nafas dalam, pukul bantal namanya. Tuh, kegiatan yang pertama bisa Pak Ajo lakukan. Jadi kalau Pak Ajo lagi emosi nih, ada perasaan marah, bisa Pak Ajo luapkan ke bantal. Atau kalau di ruangan ada tempat tidur, ada bantal di tempat tidur. Oh, berarti yang tidak yang keras. Yang tidak keras, yang lunak-lunak saja. Jadi amarah Pak Ajo terluapkan dan Pak Ajo aman. Orang lain juga tidak. Tapi orang itu lembut juga kalau dipukul. Enggak. Jadi lebih aman kita mukulnya itu nanti bantal. Biar orang tidak celaka juga. Jadi Pak Ajo tidak kena masalah. Kalau memang mau meluapkan amarah, ya ke bantal aja kayak gitu. Oke. Sekarang tunggu sebentar. Pak kameramen, tolong bantal 1. Oke. Nah, di sini Rizky sudah ada bantal nih. Jadi seperti yang Rizky sampaikan tadi, kalau Pak Ajo ada rasa emosi atau amarah, luapkannya ke bantal. Caranya seperti apa?
Rizky contohkan dulu, nanti baru Pak Ajo praktekkan. Oke? Tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan dari mulut, pukul bantalnya. Seperti itu. Oke, jadi luapkan emosinya di bantal ini. Caranya tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan dari mulut, pukul bantalnya. Oke, pukul sekuat-kuatnya. Oke, baik. Boleh dipraktekkan Pak Ajo. Jadi kalau Pak Ajo ada emosi nih, apa yang Pak Ajo lakukan? Pukul bantal. Jangan lupa tarik nafas dalamnya dulu. Biar emosinya itu terluapkan. Tarik nafas dalam dulu dari hidung, hembuskan dari mulut, pukul bantalnya. Coba dipraktekkan Pak Ajo. Oke, kayak mana perasaannya Pak Ajo? Biasa aja. Biasa aja. Lebih tenang nggak rasanya? Yes. Lebih plong nggak? Emosi yang Bapak rasakan tadi terluapkan di sini. Iya. Oke, jadi itu cara yang pertama. Untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini aja. Jadi biar Pak Ajo paham dan ingat apa yang dilakukan di kegiatan pertama ini. Oke? Oke. Oke, jadi apa tadi yang kita pelajari? Tarik nafas dalam, Tarik nafas dalam, pukul bantal. pukul bantal. Boleh dipraktekkan. Oke, baik. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pertemuan kita kali ini. Jadi hari ini kita belajar tarik nafas dalam, pukul bantal. Kalau Pak Ajo merasa marah, ada emosi dengan seseorang, atau tidak suka dengan apapun, luapkan ke bantal. Oke? Tidak boleh ke orang lagi atau ke dinding, ke yang membahayakan Pak Ajo jangan. Kasihan tangan Pak Ajo. Boleh ke bantal, luapkan emosinya. Seperti itu. Besok kita jumpa lagi ya. Nah, jadi besok Rizky akan ajarkan cara yang kedua. Cara kedua itu Pak Ajo minta menolak, berbicara dengan baik dan sopan. Tidak marah-marah lagi. Kalau sekarang ini kan masih, ya, tidak. Nah, jadi masih kuatkan intonasi nadanya. Jadi nanti Rizky akan ajarkan Pak Ajo untuk lebih lembut, untuk meminta sesuatu, untuk menolak sesuatu. Ya. Oke? Oke. Baik, sebelum Rizky pamit, Rizky mau pastikan dulu Pak Ajo sudah tahu apa yang Rizky ajarkan hari ini. Apa tadi? Jika merasa marah, tarik nafas dalam, pukul bantal. Oke, boleh dipraktikkan lagi Pak Ajo? Boleh. Silakan. Dari hidung, hembuskan dari mulut, luapkan emosinya ke bantal. Oke, bagus sekali Pak Ajo. Bapak sangat baik dalam melakukannya. Besok kita jumpa lagi ya. Sesuai dengan kontrak kita, besok kita akan jumpa. Pak Ajo maunya jam berapa? Saya maunya siang. Siang ya. Siang jam 1 siap makan siang. Iya. Boleh. Tempatnya di sini aja ya. Iya. Oke, besok siang kita jumpa lagi di ruangan ini lagi. Iya. Oke, sebelum saya pamit ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Tidak ya. Oke, boleh saya pinjam bantalnya lagi? Oke, baik. Saya pamit ya Pak Ajo ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kemarin yang saya ajarkan sudah diulang-ulang. Kemarin katanya mau kerjakan pagi sama siang. Itu ada dikerjakan nggak? Ada. Masih ingat Pak Ajo apa yang kita lakukan kemarin? Masih. Apa tuh? Coba boleh dipraktikkan. Apa kemarin yang sudah Rizky ajarkan? Ya, jika merasa marah, kesal sama orang, tarik nafas dalam, pukul bantal. Oke, ada dipraktikkan di ruangan? Ada. Di kamarnya? Ada. Oke, boleh nih Rizky masih bawa bantalnya nih. Boleh Pak Ajo praktikkan lagi biar Rizky yakin Pak Ajo tuh paham dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, baik. Bagus sekali Pak Ajo. Boleh Rizky pinjam lagi ya. Nah, jadi itu tadi untuk mengatasi amarah Pak Ajo. Yang pertama, seperti Rizky sampaikan kemarin, itu tarik nafas dalam, pukul bantal. Oke, sekarang kita akan belajar cara keduanya. Tindakan kedua untuk mengatasi amarah. Yaitu kan kalau Pak Ajo biasanya minta sesuatu kayak mana caranya? Woi, kasih saya. Oke, kalau misalnya ada orang memberi sesuatu, kayak mana Pak Ajo menolaknya? Nggak mau saya. Ya, kayak gitu ya. Rizky paham dengan apa yang Pak Ajo barusan sampaikan dan lakukan. Rizky masih lihat Pak Ajo itu dalam meminta sesuatu, menolak sesuatu itu masih dengan marah-marah ya, dengan amarah. Iya. Ya,
Pak Ajo belum bisa mengendalikannya itu. Biasanya apa yang biasa dilakukan? Tahu Pak Ajo caranya bagaimana? Iya, caranya mukul orang aja. Mukul orang aja. Mau marah ya sama orang. Mau marah aja. Oke, kemarin kan Rizky udah ajarin tuh. Kalau ada marah tarik nafas dalam, Tarik nafas dalam, pukul bantal. Nah, itu kalau ada marah. Kalau cara kita untuk berbicara dengan orang lain, meminta sesuatu, menolak sesuatu, itu kita harus dengan lembut. Nah, Pak Ajo, lihat kan cara Rizky ngomong dengan Pak Ajo. Apakah Rizky ada marah-marah? Nggak ada. Nah, kalau kita marah-marah, itu banyak penyakit yang bakalan datang dengan kita nanti. Cepat sakit Pak Ajo. Pak Ajo walaupun badannya kayak gini nih, berotot. Tapi kalau udah terserang penyakit, itu bisa juga sakit dan meninggal namanya. Pak Ajo mau coba meninggal? Ya enggak lah. Nah, jadi kita harus ngomongnya dengan lembut. Tidak marah-marah dengan orang lain. Caranya seperti apa? Kalau misalnya kita mau minta sesuatu, pakai kata-kata tolong. Tolong teman, piringnya satu. Ambilkan tolong saya piring. Jadi tidak perlu dengan nada tinggi dan marah-marah. Oke, paham ya Pak Ajo ya? Kalau menolak dengan kata-kata maaf. Bisa, maaf Pak, saya tidak mau. Maaf Pak, saya tidak suka itu. Nah, jadi tidak dengan marah-marah. Bukan pergi sana, tidak mau saya. Jadi harus dengan lembut. Kata-katanya harus lembut. Tidak boleh dengan marah-marah. Paham Pak Ajo ya? Paham. Oke, jadi bagaimana tadi kalau kita mau meminta sesuatu? Dengan meminta tolong. Minta tolong dengan nada yang rendah, lembut. Kalau kita menolak sesuatu? Dengan meminta maaf, saya tidak bisa. Oke, maaf saya tidak bisa. Bagus sekali Pak Ajo. Oke, Pak Ajo paham ya dengan yang Rizky ajarkan hari ini? Paham Pak Rizky. Nah, seperti itu caranya Pak Ajo. Jadi kemarin itu di ruangan Rizky masih sering tuh dengar Pak Ajo marah-marah, membentak temannya. Nah, itu tidak boleh dilakukan lagi ya. Hari ini kan kita sudah belajar bagaimana cara meminta dengan baik, menolak dengan sopan, dengan nada yang lembut. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Oke, bisa nanti Pak Ajo lakukan di ruangan. Sebelum Rizky pamit, Rizky mau memastikan lagi nih, Pak Ajo bisa mengerjakan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Bisa. Oke, baik. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu tadi seperti apa? Meminta tolong sama teman. Oke. Pak, minta tolong ambil minum. Minum, oke boleh. Kalau kita mau menolak? Ya maaf Pak, saya tidak mau. Oke, maaf Pak, saya tidak mau, saya tidak suka. Oke, bagus sekali Pak Jo. Jadi nanti Bapak tinggal praktekkan di kamarnya ataupun saat kegiatan sehari-hari. Oke, besok kita jumpa lagi ya. Besok Rizky akan ajarkan cara ketiga untuk mengatasi amarah Pak Jo. Oke, besok kita jumpa jam berapa Pak Jo maunya? Siang, aku pagi mau istirahat. Oh, siang Pak Ajo, pagi. Kayak gini bagus nih. Udah mulai lembut Pak Ajo cara ngomongnya. Jadi besok siang kita jumpanya jam Habis makan habis makan siang. Di sini lagi ya di ruangan ini. Oke. Baik, Rizky pamit ya. Ada yang ingin Bapak Ajo tanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Baik, Rizky pamit. Sampai jumpa besok ya. Baik sahabat Upscape, untuk SP yang ketiga pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan, itu kita deeskalasi secara verbal ataupun nonverbal. Jadi kita ketahui apa faktor penyebab yang menyebabkan pasien ini menjadi marah-marah atau hal-hal apa saja yang dia tidak sukai. Jadi kita jauhkan dari faktor-faktor tersebut. Seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke SP keempat. Pagi Pak Jo. Pagi Pak Rizky. Oke, nah Bapak hari ini kita jumpa lagi sesuai dengan janji kita kemarin. Ya Pak. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tuh cara pertama, kedua, dan ketiga untuk mengatasi amarah yang Pak Ajo alami. Iya. Udah dilakukan? Udah Pak. Udah ya. Iya. Apa yang pertama kemarin? Menarik nafas dalam, terus memukul bantal. Nah, ada dilakukan kalau lagi marah? Ada. Oke, selanjutnya apa lagi? Terus selanjutnya berbicara dengan baik. Berbicara dengan baik. Bisa minta tolong sama orang, nada yang lembut. Oke, selanjutnya menolak. Menolak dengan nada yang baik dan juga cara meminta maaf, cara menolak. Baik, sekarang kita akan belajar cara keempat.
Nah, di cara keempat ini untuk mengatasi amarah Pak Ajo itu dengan cara spiritual atau mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Mohon maaf sebelumnya, Pak Ajo agamanya apa? Islam. Islam. Jadi Islam itu ada Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak Ajo sholat? Sholat. Nah, seperti itu Pak Ajo. Jadi agar kita tidak marah-marah, agar emosi kita ini reda, itu bisa dilakukan sholat tadi. Sholat, berwudu, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Nah, agar hati kita menjadi tenang, kita tidak marah-marah lagi. Bapak Ajo bisa membacakan zikir yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu bisa tuh buat hati kita tenang. Bisa? Ah, coba Pak Ajo lakukan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ah, kayak mana perasaannya? Damai aja. Lebih tenang, damai. Oke. Jadi selain itu bisa dengan apa tadi lagi? Sholat, apa lagi? mengaji. Terus berzikir, bertasbih, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pak Ajo masih ingat cara sholat? Masih. Bisa nanti dipraktekkan di ruangan. Kalau masuk azan waktu sholat, ambil wudhu langsung sholat. Al-Quran ada? Ada. Nanti juga bisa dibaca-baca tuh Al-Qurannya lagi, biar hatinya tenang, jadi nggak marah-marah. Nah, itu dia cara keempat untuk mengatasi amarah dari ataupun rasa kesal yang Pak Ajo alami. Oke, paham ya? Jadi yang keempat itu mendekatkan diri dengan Allah atau dengan cara spiritual, lebih ke islaminya. Oke, baik. Sebelum Rizky pamit, Rizky mau yakinkan dulu Pak Ajo memang mengerti dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kalau misalnya Pak Ajo ada rasa marah, jengkel, yang tidak bisa ditahan, apa yang akan Pak Ajo lakukan? Yang pertama, kita menarikkan nafas dalam, terus memukul bantal. Terus yang kedua, berbicara dengan baik. Harus menolak dengan yang baik ataupun menolak dengan nada yang baik. Terus yang selanjutnya, memperkatkan diri kepada Allah. Selalu jika merasa marah, ya dengan cara sholat, mengaji, ya terus bertasbih, berwudu, ya gitu. Bagus sekali Pak Ajo. Jadi itu cara keempat yang bisa Pak Ajo lakukan untuk mengatasi amarahnya. Jangan lupa dilakukan ya. Jadi kita masukin ke catatan harian Bapak Ajo nih. Kapan rencananya mau dilakukan nih? Nanti malam juga udah bisa. Malam, pagi, dan malam. Oke, setiap pagi dan malam lakukan itu ya. Oke, biar ingat, biar tidak lupa. Iya. Oke, baik, bagus sekali Pak Ajo. Sebelum Rizky pamit ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau begitu Rizky pamit ya. Kita besok jumpa lagi. Jam berapa Pak Ajo maunya? Siang lagi ya. Oke, seperti ini. Jam 1 jumpanya di sini lagi di ruangan ini. Oke, sampai jumpa besok ya Pak Ajo ya. Jangan lupa dikerjakan yang sudah kita pelajari tadi. Selamat pagi Pak Ajo. Selamat pagi Pak Rizky. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Untuk marah-marahnya masih suka keluar? Ada tengah malam kayak gitu Pak Rizky. Tengah malam sering marah juga ya, masih ada rasa-rasanya ya. Ada diulangi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ada, saya lakukan itu di malam hari. Oke. Boleh Pak Ajo sampaikan lagi apa-apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Kalau misalnya Pak Ajo ada rasa marah-marah atau emosi, apa yang pertama dilakukan? Yang pertama itu tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Memukul bantal. Pukul bantal. Yang kedua tadi apa? Yang kedua itu berbicara dengan baik, menolak dengan baik, terus menerima dengan baik. Oke, selanjutnya? Selanjutnya kita melakukan memperdekatkan diri kepada Allah, sering jika merasa marah mengucap
istighfar kayak gitu. Oke, jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada dilakukan Pak Ajo? Ada. Ada. Oke, itu yang keempat ya. Jadi di pertemuan kita saat ini, Rizky akan ajarkan cara kelima untuk mengatasi amarah ataupun emosi yang ada di diri Pak Ajo. Oke, Pak Ajo udah tahu caranya? Belum. Oke, mau Rizky ajarkan? Baik. Oke, nih Rizky ada bawa nih alat untuk mengajarkan Pak Ajo hari ini. Itu apa tuh Pak? Ini obat. Nah, jadi cara kelima itu adalah dengan minum obat yang teratur. Nah, ini ada 2 obat yang Rizky berikan kepada Pak Ajo untuk mengatasi amarah Pak Ajo tadi. Ya. Yang pertama namanya clozapine. Ya, clozapine. Nah, untuk mengatasi amarah Pak Ajo. Yang kedua itu anti ansietas ataupun anti cemas. Ya. Jadi kan kalau Pak Ajo lagi marah-marah tuh kan jantungnya berdebar, suka cemas rasanya kan. Nah, ini untuk menghilangi rasa cemas tersebut. Oke, jadi ini Pak Ajo minum 3 kali sehari. Ya. Minumnya pagi, siang, dan malam. Ya. Oke, boleh nih sekarang diminum. Oke, sekarang kita praktekkan ya Pak Ajo. Jadi minum obat 3 kali sehari. Nah, ini dia obatnya. Bisa Pak Ajo minum. Oke, baik. Coba lihat mulutnya. Dari telan kan obatnya. Nah, jadi harus ditelan. Nggak boleh disembunyikan di bawah lidah atau di belakang gigi. Harus ditelan. Ini juga untuk kebaikan Pak Ajo. Ya. Nanti bakalan ada seperti efeknya Pak Ajo jadi suka mengantuk atau tangannya gemetar, itu hal yang biasa. Ya. Nah, itu untuk mengatasi amarah yang Pak Ajo alami. Oke, berapa kali tadi minumnya? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Apa aja nama obatnya? Clozapine. Oke, satu lagi. Antisietas. Anti ansietas. Jadi itu untuk mengatasi amarah dan emosi pada diri Pak Ajo. Jadi harus diminum ya. Ya. Oke, jadi itulah 5 cara untuk mengatasi amarah ataupun emosi dalam diri Pak Ajo. Rizky yakin bahwa Pak Ajo tahu apa yang akan dilakukan jika Pak Ajo ada rasa-rasa marah ataupun emosi. Yang pertama apa? Menarik nafas dalam, memukul bantal. Oke, yang kedua. Kedua, berbicara dengan nada yang baik, menolak dengan baik, dan menerima dengan baik. Yang selanjutnya kita harus memperdekatkan diri kepada Allah. Jika merasa marah, sering-seringlah berselawat, bertasbih. Oke, bagus sekali. Yang terakhir. Yang terakhir, minum obat dengan teratur. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Oke, bagus sekali Pak Ajo. Besok kita jumpa lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini kita cukup untuk mengajarkan Pak Ajo minum obat dengan baik dan teratur. Oke, jangan lupa dimasukkan ke catatan hariannya. Akan diminum obatnya di pagi, siang, dan malam. Oke, sebelum saya pamit ada yang ingin Bapak tanyakan? Sudah Pak Rizky. Oke, cepat sembuh ya Pak Ajo ya. Rizky pamit ya, sampai jumpa besok. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Info. Itu nggak punya marah-marah. Ini udah sering mukul orang Pak. Iya. Aman lah, tunggu lo, sabar lo. Sampai mata dia lupa.